Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang KD 4.2, yaitu membuat karya seni 3 dimensi. Nah, untuk itu pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Pertama, tentu yang kita butuhkan adalah tanah liat. Tanah liatnya ini khusus untuk patung kita butuh tanah liat yang warnanya agak kehitaman seperti ini ya, agak coklat tua ya. Kemudian tetap kan dia ada di dalam plastiknya dulu, karena kalau kita buka dia akan mulai mengering ya. Selanjutnya kita juga membutuhkan air, kemudian sudip atau bisa diganti dengan lidi ya, atau tusuk gigi. Kemudian selanjutnya kita butuh, bagi para pemula yang baru membuat patung atau karya 3 dimensi, maka kita butuh contohnya ya, gambarnya atau ikan cupangnya. Ya, jika kalian memiliki ikan cupangnya, silahkan kalian perhatikan baik-baik ukuran dari si ikannya ya. Kenapa saya akan mencontohkan ikan cupang? Karena ciri khas DKI salah satunya adalah ikan cupang ya. Jadi kita akan membuat karya 3 dimensi yang memiliki ciri khas DKI ya. Salah satunya ikan cupang adalah ciri khas, ini adalah ikan cupang serit, yaitu ciri khas daerah DKI Jakarta Barat. Contohnya ya, contoh gambarnya agar kita tetap terpantau melihatnya. Namun jika kalian sudah hafal betul bentuk dari objek yang akan kita contoh ya, kalian bisa membuatnya dari membuat objek Monas ya, ondel-ondel atau bemo ya, segala sesuatu bentuk karya 3 dimensi ya yang mencirikan DKI Jakarta ya. Ini contoh objeknya. Lalu kemudian kita di era pandemi seperti ini, kita disarankan untuk tetap berada di rumah. Maka untuk mengganti rangka, sebenarnya yang namanya karya 3 dimensi kita membutuhkan rangka. Untuk apa? Membuat si tanah liat ini tetap solid ada di tempatnya ya. Kemudian juga menghemat bahan ya. Karena kalau terdiri dari tanah liat saja, misalnya ya, bentuk perutnya si ikan cupang ini kan tebal, memiliki ketebalan. Nah, kalau ketebalan ini diisi dengan semuanya tanah liat, maka yang terjadi adalah tanah liat yang bagian dalamnya akan lebih lama kering, dan kalau tidak dikeringkan dengan sempurna maka dia akan menyebabkan keretakan ya. Nah, ini sebenarnya harusnya dibuat rangka seperti ini ya. Kita lihat ini adalah badannya ya, rangka badannya. Harusnya kita membuat rangka seperti ini dari kawat ya. Ini adalah bentuk mulutnya, kemudian ke atas punggungnya ini yang menjadi yang tulang tulang dada bagian atasnya ya, lalu tulang perutnya, lalu di kiri kanannya juga harus kita berikan kerangka ya, sebagai penyokong, penguat dari bahan-bahannya itu. Kemudian kita lihat lagi bagian pinggir-pinggirnya sudah, atas bawahnya harus kita kaitkan juga dengan kawat ya. Ini harusnya membuat rangka seperti ini. Lalu kemudian siripnya kita buat, dan ekornya juga kita buat seperti ini. Sama ini adalah sirip bagian analnya ya, sirip anal, sirip perut.
kemudian sirip depannya dia juga ada lagi, namun itu bisa disiasati tanpa menggunakan rangka juga bisa ya. Harusnya membuat rangka dari kawat seperti ini ya, agar dia lebih kuat ya, menyokong badan dia. Nah, yang kalau kalian punya rangka, silahkan boleh ketika kalian masih ada di rumah sisa-sisa kawat jaring ya, yang jaring-jaring itu ya, yang kecil-kecil yang seperti kawat nyamuk. Tapi kalau kawat nyamuk kan bahannya dari benang nilon gitu ya. Tapi kalau kawat ini benar-benar dari kawat besi ya, yang bahannya besi, yang bentuknya seperti ini, agak lebih kecil-kecil dia kotak-kotaknya ya. Jadi bisa menggunakan kawat langsung, silakan dibentuk ya, digunting menggunakan gunting kawat, dan dibentuk sesuai dengan bentuk dasar dari ikan cupang ini ya. Ada sirip bagian anal, ada sirip perut, ada sirip punggungnya juga ya. Jadi kita sebenarnya butuh kawat untuk penyokong ya, untuk menyokong badan si ikan cupang. Nah, kemudian bagaimana jika tidak ada kawat penyokong? Nah, pada video kali ini spesial karena di era pandemi seperti ini kalian disarankan untuk tetap berada di rumah, maka kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat karya 3 dimensi dengan bahan seadanya yang mungkin kalian miliki dan tidak perlu keluar rumah untuk membelinya. Juga tanah liat yang ini bisa kalian beli di online shopping ya, jadi kalian tidak perlu keluar rumah ya. Nah, sebagai pengganti kawat untuk menyokong badannya atau tubuhnya ikan ya, kita butuh kertas bekas ya. Kertas bekas silahkan kalian ambil secukupnya. Nah, kertas bekas ini tujuannya untuk menyokong kan ya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, tujuan kita membuat karya 3 dimensi tidak lain adalah membuat kalian peka terhadap konsep ruang. Jadi ketika kalian sudah memahami konsep 3 dimensi ya, menguasai ruang 3 dimensi, maka kalian akan lebih peka terhadap insting ya, kemudian imajinasi akan lebih berkembang. Kalian akan bisa memprediksi apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang, kiri, kanan. Jadi semua teranulir gitu ya, semua kalian bisa kuasai dengan baik. Itulah keuntungan ketika kita menguasai bentuk 3 dimensi ya. Nah, selanjutnya tadi kita kembali ke cara membuat ini 3 dimensi, bentuk 3 dimensi. Caranya salah satunya adalah bisa menggunakan ini kertas bekas ya. Kertas bekasnya kita sesuaikan. Kunci dari membentuk karya 3 dimensi yang baik adalah, kuncinya adalah ya, kalian harus melihat proporsi. Ingat kata proporsi, ada kata porsi, berarti ada ukuran. Nah, ukuran yaitu panjang, lebar. Panjangnya sekian. Ini kalau kita lihat ikan cupang, panjangnya adalah sekitar, lebarnya adalah sekitar sepertiga dari bagian panjangnya. Ya, lebarnya ini misalnya panjangnya sekitar 15 cm, berarti lebarnya adalah sekitar 3 cm. Ya, jadi ya, kita butuh ukuran panjang dan lebarnya yang akurat ya. Nah, ketika sudah paham panjang dan lebar, jangan lupa ketebalan. Ketebalan si ikan cupang itu apakah dari 15 dan 3 itu sekitar berapa senti ya, diperkirakan ya. Kalau misalnya kalian ukur itu sekitar ketebalannya adalah sekitar 2 mili, berarti ketebalannya harus kita sesuaikan ya.
Itulah yang menyebabkan karya 3 dimensi bisa disebut proporsional karena ukuran panjang, lebar, dan ketebalannya tepat. Ya, maka itu disebut proporsional. Itu kunci untuk membuat karya 3 dimensi jadi berhasil gitu ya, proporsional. Lanjut, pertama-tama kita coba membuat badannya dulu. Yang menjadi pokok dari ikan cupang adalah badannya. Jadi kita coba ikan cupangnya, badannya ya. Nah, kertas yang kita miliki bisa kita padatkan seperti ini ya. Kita padatkan supaya dia bisa menyokong dari tanah liat ya yang akan kita buat. Karena tanah liat kan dia akan dia akan turun ya, dia akan lemah gitu ya. Tanah itu kan dasar sifatnya mengikuti bentuknya gitu ya. Karena bahannya lunak, maka kita juga harus memberikan dia pertolongan berupa penyokong. Nah, ini kita buat, kita anggap bagian ini adalah badan dan ini ekor. Berarti kan bagian badan lebih tebal, kemudian lebih lebih lebar ya daripada bagian ekornya. Ya, seperti ini kira-kira. Kalau masih kurang, kita tambahkan terus sampai mendapatkan bentuk yang kita inginkan. Nah, proses ini menjadi penting ya kita lihat. Proses ini menjadi penting ya, kita sesuaikan ya. Di sini kita fokus di bagian punggungnya ya, karena dia melengkung ke atas lalu turun lagi ke bawah ekornya. Proses membuat kerangka ini menjadi penting ya, karena akan menentukan bentuk akhirnya gitu ya. Jadi jangan diremehkan ya. Nah, seperti ini. Masih kurang ya, kita lihat ini berarti masih kurang nih bagian atasnya. Nanti terus kita tambahkan lagi di bagian kepalanya. Jangan lupa ketebalannya. Ya, ikan cupang ini seperti ikan arwana ya. Ya, kita lihat seperti ini. Ya, perutnya. Nah, bagian punggungnya masih kurang, berarti kita fokus tambahkan lagi ke bagian punggungnya. Nah, kita bisa, ini kan ada lipatan, kita bisa selipkan di sini, lalu ini ada lipatan, selipkan ya, lalu masukkan. Nah, kita fokus ke bagian punggungnya. Nah, masih kurang di punggung. Kalau masih kurang di punggung ya, masih kurang di punggung, berarti tambahkan lagi ya. Nah, ini kan ada selipan kertas ya, lipatan kertas, kita masukkan kertas, lalu naikkan ke bagian punggungnya. Untuk ujungnya kita selipkan lagi di bagian yang ada lipatan-lipatan kertasnya. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya kalau sudah dirasa dapat, ya, bagian punggungnya sudah cukup, ya, sudah cukup melengkung, kemudian bagian ekornya sudah turun. Nih, kalau ini misalnya kepanjangan, kita potong, ya, kita sobek. Kemudian kita lihat ini bagiannya kalau sudah bisa kita dapatkan bagian punggung yang sudah melengkung ke atas, ya, kemudian turun lagi ke bawah untuk mulutnya, kemudian melengkung lagi untuk bagian perutnya, ya. Jika sudah, berarti kita sudah dapat rangkanya. Oke, kita sisihkan dulu di sini. Lalu kemudian inilah proses awal kita mengolah tanah liat. Jadi ya, tanah liat yang baru kita buka ini silahkan dibuka kalau kita sudah siap mau mengolah si tanah liat ini dari awal hingga akhir. Jadi jangan dibuka dulu sampai kalian siap membuat patungnya, ya. Nah, ketika baru dibuka, ini sangat basah dan sangat lengket di tangan, ya. Kalau kita bentuk ini akan sulit, ya. Kalau kita bentuk akan sulit karena ini masih sangat menempel-nempel di tangan kita, ya. Masih menyisakan ya tanah-tanah yang lengket ini, ya. Nah, caranya adalah, ya, dengan menguleni, proses yang menguleni, ya. Proses mengulen tanah liat adalah caranya, perhatikan baik-baik. Sini tanah liat kita taruh bongkahannya, ya, kita letakkan di atas papan, harus di tempat yang menyerap air, ya. Karena sesungguhnya kita ingin memadatkan, ya, proses pengulenan ini adalah tujuannya untuk memadatkan tanah, ya, supaya lebih solid, ya, kemudian mengurangi kadar air di dalam tanah. Maka dibutuhkan alas berupa papan yang terbuat dari kayu yang bisa menyerap air, ya. Kita mulai proses pengulenannya. Ini kita dorong maju ke depan, kita ambil lagi, lalu kita dorong lagi ke depan, ambil lagi menggunakan jari seperti ini, lalu dorong lagi. Seperti ini. Jika ini sudah adonannya sudah tidak lagi sangat menempel di tangan kita, maka proses pengulenan ini sudah berhasil, ya. Jika sudah tidak terlalu menempel-nempel gitu, ya, nggak terlalu lengket sekali gitu, ya. Jadi pas, tidak terlalu lengket, tidak juga kering banget, ya. Oke, tanah sudah siap. Lalu kan kita butuh juga, selain bagian badan, kita butuh sirip punggung, sirip anal, sirip perut, ya. Itu semua kita butuhkan. Dihabiskan semuanya, kita sisakan, ya, setengahnya untuk bagian bagian hiasannya atau bagian sirip, bagian lain selain tubuh dari ikan cupang, ya. Nah, kalau sudah dapat ini, ya, bagian tanahnya sudah lihat, sudah tidak terlalu menempel di tangan kita, ya. Ketika kita pegang ini, dia sudah lihat, lentur, bisa dibentuk dan tidak nempel lagi di tangan, ya, tidak lengket lagi, ya. Sudah seperti ini posisinya, berarti kita sudah siap membuat ikan cupang, tubuhnya, badannya dulu. Nah, ini harus kita ratakan dulu. Tadi tujuannya adalah untuk ketika dikeringkan dia merata gitu, ya. Jadi tidak ada bagian yang lebih tebal atau lebih tipis gitu, ya. Nah, ini sebenarnya digunakan botol kaca bekas juga bisa, ya. Sebenarnya ada roll dari kayu, ya. Tapi jika tidak ada, gunakan
barang seadanya ya, untuk yang terbuat dari yang terbuat dari yang badannya seperti ini ya, bentuknya tabung ya, bentuknya tabung. Jadi silahkan gunakan alat seadanya untuk meratakan si tanah liat ini ya, supaya ketebalannya sama, yaitu misalnya kalau ketebalannya adalah 3 mili, berarti dari ujung ke ujung ketebalannya juga harus 3 mili gitu ya. Nah, eh, kita butuh lempengan seperti ini ya. Sebentar, saya akan angkat. Nah, kita butuh lempengan seperti ini yang ketebalannya hampir sama ya. Kira-kira sekitar ini 1 mili aja ya. 3 mili sepertinya ya. Sekitar itulah ya, 1 sampai 3 mili. Lempengan seperti ini. Kalau sudah menjadi lempengan seperti ini, tinggal kita menyesuaikan dengan kerangka yang sudah kita bentuk tadi ya. Nah, kita coba lapisi dia ya. Kita lapisi dia seperti ini. Kita tutup. Lalu kita akan mengikuti rangkanya tadi ya. Nah, seperti ini. Dari bawah naik ke atas punggungnya, lalu turun lagi ya, mengikuti rangka yang ada di dalam sebagai penyokongnya ya. Kemudian dari ekor dulu, dari ekor kita ambil bagian yang tadi tidak terpakai ya. Bagian yang tidak terpakai kita letakkan di sini tadi, lalu ditutup lagi dengan plastik untuk menjaga kelembabannya. Nah, ini masih seperti ini, berarti kita tutup. Nah, kita ambil bagian yang tidak kita butuhkan ya. Lalu kita satukan tadi ya, kita satukan seperti ini. Ya, kita ratakan, kita satukan. Ya. Nah, ketika kita membuat ini, maka kepekaan kita terhadap ruang itu akan sangat berperan ya. Nah, kita ratakan ya. Bagiannya kita ratakan seperti ini dengan cara mengusapnya.
meratakannya, tarik bagian permukaan yang masih ada retakannya ya. Kita ambil bagian yang dianggap memang tidak digunakan ya. Jangan lupa untuk meletakkannya di dalam plastik. Nah, kita ratakan dulu nih ya. Seperti ini kan masih ada bongkahan tanah yang belum rata. Nah, caranya seperti ini. Ya, kita ratakan, kita haluskan bagian-bagian yang masih ya seperti ini nih. Ini ya. Ini kita ratakan. Bisa juga menggunakan tanah liat yang ada di sini, misalnya kalau dia tidak rata ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini kan ada cekungan ya. Kalau ada cekungan, lalu kita tambal ya. Kita tambal cekungannya. Ya, seperti ini kita tambal, lalu kita ratakan lagi supaya dia sama rata cekungannya itu. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah kita dapatkan bagian perut ya, lalu kemudian bagian punggung, selagi masih kering supaya lebih estetis saya akan membelokkannya. Jadi kita belokkan seperti ini. Ini bentuknya cekung ya. Kita belokkan supaya dia lebih estetis. Nah, ini adalah namanya ketika kita membuat sampai jadi seperti ini ya, sampai finish. Ini badannya sudah jadi dia melengkung ya. Jadi dari yang tadi lurus kita lengkungkan ke depan, jadi dia posisinya begini ya, melengkung. Nah, caranya menghaluskannya kita tinggal meratakan seperti ini ya, menggerakkan jari kita, menggeser-geser jari kita. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ingat supaya kita tetap pada proporsi ikan cupang ya, maka kita lihat dari panjang lebar. Ingat ukuran panjang dan lebar. Kita harus bisa memprediksi ukurannya, panjangnya, lebarnya, ketebalannya ya, tebalnya. Maka nanti dia akan mendekati proporsi objek yang kita tuju ya. Kita pertimbangkan ukuran panjangnya, kemudian lebarnya, kemudian ketebalannya ya, panjang, lebar, ketebalan. Nah, ini menjadi penting. Kalau kita sudah dapatkan badannya, kita lihat bagaimana cara kita menyeimbangkannya. Ukuran dari mulut ya, dari mulut ikan ke insangnya ini ya, ke bagian insangnya ini kira-kira seberapa? Kalau kita lihat posisinya, panjangnya kira-kira berapa senti dari ujung mulut ke insangnya ini.
ya. Lalu kita kasih tanda saja, kita torehkan saja. Ya, kira-kira misalnya dari mulut ke insang itu sekitar misalnya 3 cm ya. Maka dari mulut ke sini kita perkirakan, kita toreh di sini, kita bentuk dia melengkung. Ya, kita bentuk dia melengkung. Ya, lalu kalau sudah terbentuk melengkung seperti ini, kalian bisa menggunakan tusuk gigi ya. Kalau sudah melengkung, nah ini dia ada ketebalan lagi di sini ya. Kita tambahkan lagi ketebalannya di bagian sini ya, seperti pipinya gitu ya, agak lebih tebal ya. Kita tambahkan. Nah, jadi dia ada kedalamannya. Lalu kita satukan. Ya, seperti pipi ya, bagian insangnya ini. Nah, kita haluskan. Nah, ini jadi agak tebal bagian sininya ya, agak ada dimensinya ya. Lalu yang sebelah sininya juga kita perkirakan dari mulut ke sini kira-kira 3 cm, berarti kita torehkan lagi. Kita buat lagi melengkung lagi, garis melengkung ya. Melengkungnya pun kita lihat posisi melengkungnya itu dari mana. Oh, hampir di sini ya. Hampir di atas ya. Hampir sampai ke atas, hampir ke punggungnya si ikan ya, berarti ya. Hanya sisa 1/4 dari lengkungan ini ya, insang ini, batas insang ini. Berarti ini kalau seperti ini belum proporsional. Berarti kita harus membuatnya sampai sini. Sisakan 1/4-nya, berarti dari sini. Nah, seperti itu ya. Supaya dia proporsional. Ya, sisanya 1/4. Seperti sisa ini. Ya, 1/4 dan 1/4. Ya. Yang ini ya, yang melengkung ini ya, insangnya ya. Oke, seperti itu ya caranya. Kita harus paham betul bagaimana ukuran. Kita harus terus cek ukurannya. Kira-kira berapa nih dari ujung ya, dari batas atas, batas bawah, kira-kira bagaimana posisinya ya. Sama seperti batas kiri dan batas kanannya, kira-kira posisinya adanya di mana gitu ya. Kita prediksikannya dari situ supaya kita bisa mendapatkan ukuran yang sesuai. Lalu kita tambahkan lagi di sini ya. Karena pipinya harus lebih bervolume. Ya, udah seperti ini. Yang bagian yang belakangnya ya, atau sudutnya sebelah kiri kanannya juga kita perhatikan ya. Berarti posisinya kira-kira dari batas kiri ke sini ya, dari batas mulut ke sini berapa senti? 3 cm kan ya tadi ya, disamakan dengan yang sebelah sini. Oh, berarti posisinya ada di sini nih gitu kan ya. Lalu batas atasnya kira-kira hanya 1/4 aja sisanya dari insang ini, berarti dari sini nih ke sini. Ke bawah kita lengkungin. Ya, seperti ini melengkungnya ya. Nah, kalau sudah, berarti ini saatnya kita menambah volume dari si pipinya ikan ini. Ya, insangnya itu ya.
untuk memperlihatkan volumenya, nanti kita tambahkan lagi sedikit tanah. Lihat di sini cara menambahnya. Lalu kita ratakan ya, masukkan ke dalamnya. Lebur dia menjadi satu. Nah, dengan menggoreskan ini, insang ini disebut namanya teknik distorsi ya, mengurangi bentuk ya. Ditore dikurangi bentuknya. Lalu kalau kita membuat ikan ini melengkung, berarti kita membuat stilasi. Jadi ada distorsi, yang kedua stilasi. Distorsi adalah mengurangi bentuk, yang kedua adalah menambah bentuk ya, atau membuat gaya ya. Ini kita lengkungin dia, padahal sebenarnya normal saja ya, lurus saja, kita agak belokin ya. Untuk selanjutnya, kalau sudah jadi seperti ini posisinya, sudah ada insang, punggungnya sudah jadi, ekor udah jadi, perut sudah jadi. Ini kita ratakan ya, jangan lupa kita ratakan. Jangan ada permukaan yang ininya tidak rata nih, seperti ini misalnya ya. Sini ya, kita ratakan sampai seperti ini permukaannya. Jangan ada lagi yang tanah yang menggumpal atau mencekung gitu ya. Kita ratakan dengan tangan kita seperti ini. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke ekor. Kita lihat dulu kira-kira lebarnya seberapa. Perbandingannya adalah di sini tengah, berarti ke atas berapa senti, ke bawah berapa senti, diperkirakan ya. Berapa senti dari punggung dan dari bawah anal ini berapa senti, ke bawah berapa senti, ke atas berapa senti, kita perkirakan. Sama seperti tadi, caranya adalah kita menggunakan lempengan ya. Kita ambil bongkahan tanah, lalu kemudian kita buat lempengannya ya. Kalau sudah buat lempengannya, kemudian kita sesuaikan ya. Jika tidak ada botol kaca, kita bisa menggunakan botol ini, tapi hati-hati karena plastik tidak menyerap air ya, maka dia akan ikut-ikut ke dalam botolnya. Jadi kita siapkan lempengan ya. Kita siapkan lempengan tanah liat ya. Kita tekannya hati-hati, arahnya satu arah saja. Kemudian kalau sudah dapat bentuknya, kita lihat bentuknya adalah seperti segitiga ya, seperti segitiga. Berarti kita juga menyesuaikan ya, kita potong dia seperti bentuknya segitiga, dan lihat ekornya ukurannya berapa. Ini berarti pangkalnya ya, pangkalnya ini berarti nanti ujungnya ke sini kan ya. Nah, kita bisa imajinasikan seperti itu ya. Lempengannya kita bentuk seperti segitiga. Ya, pastikan di lempengan ini juga tidak ada yang seperti ini ya, bolong. Nah, kalau ada yang bolong seperti ini adalah awal permukaan retak, maka kita padatkan. Kita tambal dan kita ratakan. Ya, kita ratakan. Nah, kemudian kita sudah dapat nih ujungnya ya, ekornya. Nah, ini adalah untuk ekornya ya, sini
kita satukan dulu dengan ekornya. Nah, cara menyatukan dengan ekornya juga ini harus disatukan antara ekor dengan badan ya, jangan sampai dia terlalu kering kelamaan. Nah, inilah fungsinya air. Kita ambil air ya, kemudian kita tusukkan ke bagian badannya. Ini berfungsi sebagai lem ya, berfungsi sebagai lem. Kita tusukkan, mungkin kalau sudah kelamaan ya ekornya kan ya. Nah, ini supaya dia liat lagi, supaya tanahnya basah lagi. Lalu kita gabungkan ke sini ya, ke sininya ya, ke ekornya ya. Nah, kita satukan dia. Nah, menyatukannya ya juga harus benar-benar kita pastikan tanah yang dari ekor tadi masuk ya ke dalam badan. Nah, kalau seperti ini masih ada lekukan ya. Nah, seperti ini masih ada lekukan nih, berarti belum masuk. Bisa juga kita gunakan tanah, lalu kita kasih air, lalu kita tambal ya bagian ini yang kurang. Nah, kita masukkan ini, bagian ini yang kurang, kita pastikan dia menyatu ya, pastikan dia menyatu dengan ekor, dengan badan tadi. Nah, karena posisinya seperti ini nggak apa-apa ya, biarkan dia seolah-olah dia seolah-olah begini ya, sedang posisinya melengkung dan siripnya terlipat juga ya. Jadi ini posisinya begini ya, terlipat ya, posisinya terlipat. Nah, untuk detail dari sirip, detail dari sirip ekor ini kita pastikan dulu harus nyambung dulu ya, harus kokoh dulu, yakin kan. Nah, untuk ini disanggah, kita bisa menyanggahnya dengan ini kan agak jatuh gitu ya. Nah, berarti kita sanggah dulu dengan bongkahan kertas atau boleh juga kain perca ya, kain bekas. Nah, sekarang saya akan memberikan detail pada ekornya. Kita lihat cupang serit ada detail ini ya, detail di sini ya. Ini ekornya dulu ya yang kita akan bahas. Nah, seperti ini ya, tajam-tajam ya. Lalu caranya adalah kita bagi dulu dia menjadi bagian yang sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian, 9 bagian kira-kira ya. Berarti itu ya, anggap ini adalah bagian pertama. Kita potong seperti ini. Kalian bisa menggunakan tusuk gigi atau lidi ya. 1, 2. Nah, kita juga harus melihat berapa kira-kira ukuran ininya ya, ukuran dari kedalaman si duri-durinya ini berapa senti kira-kira, dari sini ke sini berapa senti ya. Misalnya sekitar 3 senti ya, berarti kita prediksi
kita membelahnya dari atas ke bawah adalah 3 cm kira-kira ya. Gini misalnya ya, 1, 2, 3. Ada tadi 9 bagian ya. 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di bawah, 8 ya, dan 9 ya, kita perkirakan seperti itu. Nah, detailnya adalah ujungnya lancip ya, kita bentuk ya dia sampai seperti duri. Nah, ini kan harusnya menggunakan rangka ya. Ini tadi jika tidak ada, masih bisa kita gunakan teknik seperti ini ya. Karena tanah liat ini juga kokoh juga dia. Nah, kita buat ininya dulu ya, ujung-ujungnya dulu, buat dia menjadi lancip. Ya, sangat lancip ya, sangat runcing. Ya, seperti ini. Dan ujungnya adalah melengkung, berarti kita bisa gunakan yang melengkung ya, kita dorong, nanti dia akan menghasilkan lengkungan ya. Kalian bisa gunakan apa saja ya yang untuk melengkungkan, boleh dengan misalnya ujung pensil ya, itu juga akan melengkung ya, memiliki permukaan yang tumpul. Nah, ini harus hati-hati seperti ini. Dan yang paling harus kita perhatikan adalah ini ya, ketika ada retakan-retakan, kita harus mensiasatinya dengan menambalnya, dengan memberikannya air. Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak ya, karena kalau mengandung air terlalu banyak juga akan mengakibatkan retak-retakan ya. Nah, kemudian jika kita perhatikan baik-baik ya, maka sebenarnya di sini ada tulang-tulang ya.
ada tulang-tulang lagi di sini nih, di antara sirip-siripnya ini. Ya, ada tulang-tulang. Nah, ini ya. Kelihatan nih yang ini. Ini tulang. Nah, itu juga harus kita buat detailnya. Berarti ini di tengah-tengah di antara yang runcing, ya, di antara yang ini kan runcingnya ya. Ini kan runcingnya. Ya, ini adalah runcingnya, bagian runcingnya. Oke, kita lihat ini bagian runcingnya. Maka di bagian sini, ya, di bagian ini, di bagian sini kita harus memberikannya tulang, ya, kesan tulang. Yaitu caranya dengan cara kita pilin dulu. Ini teknik pilin ya. Kita buat seperti ini, ya. Kemudian kita kasih air sedikit, sedikit saja. Kemudian kita taruh di bagian mana yang mau kita adakan efek tulangnya. Nih, seperti ini ya. Nih, lalu kita satukan dia. Nah, ini untuk menambah efek, oh ada tonjolan tulang yang mengarah ke ujung ekornya ya. Ya, sudah terlihat ini ada tonjolan sedikit yang arahnya sejajar dengan ujung lancipnya dari sirip ini ya. Jadi ada tonjolan sedikit, arahnya semuanya ke arah ekor, tengah ekor ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada tonjolan ya. Ini yang paling penting juga. Ya, seperti itu. Ada efek tulang, makin lama makin menghilang menjadi ujung dari siripnya si ikan ya. Itu untuk sirip, detail sirip. Sekarang detail mata ya. Detail mata kita akan membuat kira-kira bagian mata ada di mana ya, dari pipi ya, dari insang ke ujung mulutnya itu kira-kira di mana. Nah, kita buat dulu, kita ambil tanah ya, kita buat bulatan. Kita buat bulatan tanah. Kira-kira ukurannya semana ya. Kita balik lagi ke ikannya. Oh, dia hampir menguasai kepalanya ya. Hampir menguasai bagian kepala. Berarti dia adanya di dekat mulut. Di sini. Ya. Berarti segini ya. Kira-kira kita prediksikan, kita buat bulatan dulu. Kita buat bulat seperti ini. Bulat. Ya, bulatan seperti ini. Lalu kita tempelkan, lagi-lagi kita sekarang gurat dia dengan tusuk gigi yang kamu punya ya. Gurat di bagian sini. Bagian mana nih matanya? Dari mulut ke insang, kira-kira dia adanya di sini ya. Nah, kira-kira dia adanya di sini, maka kita gurat di sini, kasih air sedikit. Si air sama di bulatannya juga sini yang kita ingin tempel, kita kasih. Untuk matanya ada kelopak matanya. Untuk kelopak matanya ya, kita buat tambahan seperti kita buat tulang pada sirip ini ya. Ya, kita buat lagi seperti ini ya.
kita pilin lagi. Ini teknik pilin namanya, kita pilin ya dengan cara memutar-mutar di tangan kita seperti ini. Nah, kemudian yang lebih kecil ya, lebih kecil lagi ukurannya. Tadi sudah ada bulatan di sini ya, jadi kita bentuk bulatan. Nah, di bulatan ini kita buat dia mengelilingi pilin ini, kita buat dia mengelilingi mata ya, pilinnya yang rata, mengelilingi mata. Supaya apa? Supaya terkesan ada kelopak matanya, ada tonjolannya. Kita kasih air lagi, kemudian kita gurat lagi, di pinggir-pinggir matanya ini juga kita. Baiklah, ini adalah tahapan akhir dari ikan cupang. Ini yang tadi kita pilin, lalu dileburkan di kiri dan di kanannya. Sama tadi matanya kita pilin, taruh di sekitar matanya, dilingkari, lalu leburkan kiri dan kanannya. Untuk sisiknya kita gunakan lidi. Jangan lupa ujung lidinya diberi air supaya bisa menoreh tanah yang sudah agak kering ini. Oke, demikian video kali ini pembuatan ikan cupang. Ini penampakan dari depannya, dari sampingnya. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.